81 huruf. Jadi yang Bapak Ibu baca barusan jumlah hurufnya itu 381 huruf. Kalau dikali 10 sudah 3810 kebaikan. Ya, berapa kalimat? 92. Berapa ayat? 26 ayat. Jadi itu adalah pengetahuan kita yang tentu saja bukan kita yang menghitungnya, tapi beberapa para ulama ahli tafsir mereka dalam membahas tentang kandungan lafal dari surah Al-Ghasyiyah itu, mereka membahas menerangkan sampai hitung-hitungan hurufnya. Ya, nomor suratnya nomor sabaraha Al-Ghasyiyah teh? Nomor surah 88, banyak ayat 26 ayat, banyak kalimat 92 kalimat, banyak huruf 381 huruf. Nah itu ya. Jadi sebelum lebih jauh membahas, kita lihat secara kandungan lafziyah. Kalau kandungan maknawiyah ya jelas, seluruh surat-surat yang turun di Makkah itu berkaitan dengan akidah, dengan kerasulan, dengan Al-Quran, begitu Pak. Ya, termasuk surah Al-Ghasyiyah ini. Dan susunan dia dalam mushaf terletak setelah naon Bu? Al-A'la. Kemarin beres Al-A'la, sekarang masuk Al-Ghasyiyah. Kalau nanti umurnya panjang insya Allah beres Al-Ghasyiyah, kita akan masuk ke dalam surah Al-Fajr. Itu urutan dalam mushaf. Jadi Al-Ghasyiyah itu nomor 88, tengah-tengah antara Al-A'la dan Al-Fajr. Tapi kalau dalam urutan turun, nah masih ingat? Surah Al-Ghasyiyah itu turunnya antara surah Al-Dzariyat dan surah Al-Kahfi. Nomor sabaraha urutan turuna? Apalkeun we Al-Ghasyiyah mah urutan turuna genep 7. Ya, sebelumna genep-genep Al-Dzariyat, setelahna 68 Al-Kahfi. Itu posisi surah Al-Ghasyiyah dalam urutan turun. Tapi kalau dalam urutan mushaf dia nomor 88, setelah Al-A'la dan sebelum Al-Kahfi. Dan kita sudah bahas kenapa dia disimpan setelah surah Al-A'la. Ya, karena kalau turunnya kan bukan setelah Al-A'la, tetapi Allah lewat Rasulnya menempatkan dalam Quran posisi surah Al-Ghasyiyah setelah surah Al-A'la. Di antara penjelasan para ulama, ya, hubungannya diantaranya adalah dalam surah Al-A'la Allah menjelaskan orang kafir, orang beriman, surga dan neraka dengan cara global. Tetapi di dalam surah Al-Ghasyiyah ini Allah merincinya. Ya, merinci yang global itu nanti akan lebih banyak diterangkan bagaimana orang kafir, orang beriman, bagaimana surga, aya naon dina surga, aya naon dina neraka. Biar muncul dalam hati kita ada targhib, ada tarhib, ada ar-raja, ada al-khauf. Karena ini merupakan wa'dun dan wa'id. Wa'dun janji baik, wa'id janji buruk dan ancaman. Nah, sebetulnya kita sudah beres menyelesaikan
tentang pendahuluan. Ya, jadi pendahuluan dari pembahasan surah Al-Ghasyiyah ini. Sebelum ngebahas ayat per ayat, di halaman 11 kita sudah menyelesaikan 10 halaman tentang pendahuluan dari surah Al-Ghasyiyah ini. Termasuk dibahas di dalamnya tentang turunnya di mana, tentang penamaan, apa namanya, tentang hubungan dengan surah sebelumnya, tentang kandungannya, terakhir tentang keutamaannya. Semua alhamdulillah sudah selesai. Nah, kita hari ini memasuki ayat pertama, dan pada Rabu yang kemarin kita sudah menjelaskan secara i'rab, ya, bagaimana i'rabnya ayat yang pertama itu. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ataka fi'il lawan bu kemarin madi, cuma ujungnya ada alif. Ataka dulu nama ataya, masih ingat? Fi'il madi wazan fa'ala, ya. Itu bisa dilihat nanti i'rabnya di catatan kaki, ya, di catatan kaki. Justru enaknya tujuan pertama kita membahas i'rab itu belajar adalah untuk memahami Al-Quran ini. Jadi begitu kemarin saya terangkan, semua nyambung ya Bu ya. Nah, hanya dibaca hadithu, tidak haditha, tidak hadithi. Jadi kita ke dalam Al-Quran itu bukan hanya bisa dan rajin dibaca. Dibaca itu langkah awal, langkah awal. Saya anjurkan ibu bapak yang belum lancar, belum belajar tajwid atau tahsin, ya, saya anjurkan ibu dan bapak sok belajar tajwid tahsin biar bacaannya baik benar. Tapi setelah belajar tajwid tahsin, jangan tajwid tahsin saja, tingkatkan. Jadi jangan hanya pandai baca tapi pandai paham. Hadithu diayun hadisuna. Nah, hanya dibaca nasu, dibaca sa, tidak dibaca si. Jadi apa kedudukannya? Lalu terjemahnya apa? Apakah telah datang kepadamu? Nih, hal ataka, apakah? Terjemah perkataan. Ataka, ya. Sudahkah datang kepadamu? Naon datang? Hadithul ghasyiyah, berita tentang hari pembalasan, tentang hari kiamat. Apa yang datang? Berita hadisu. Jadi hadisunya merupakan fa'il mu'akhkhar. Nanti ada kap, ataka domir nempel di fi'il maf'ulun bi mahali nasbin. Dahulu mana fa'il dan maf'ul? Tuh, jadi ayat nama ibu langsung oh iya. Jadi betul-betul apa yang kita pelajari itu masuk di situ. Nanti kalau bapak menghafal surah Al-Ghasyiyah ini, misalkan belum hafal, kita baca ayat pertama. Kagamar di situ ada fi'il madi, ada domirnya, ada fa'ilnya, ada mudhof ilaihnya. Jadi dihafalkan lebih kuat, dipahami lebih mengerti, ya. Lihat halaman 11. Surah Al-Ghasyiyah ini diawali dengan bentuk pertanyaan, yaitu kalimat hal. Ada bu? Ya, hal. Dalam bahasa Arab kalimat hal itu adalah termasuk kategori huruf. Apa bu? Huruf. Lihat nomor 11, ada catatan kaki di bawah. Jadi kalau ibu nanti dalam pembahasan ada catatan kaki, ibu bapak lihat ke bawah. Nomor 11, apa catatan kakinya? Nah, kalau disebut hal termasuk kategori huruf, emang dalam bahasa Arab kalimat ada berapa kategori? Dalam bahasa Arab kalimat atau kata itu terbagi 3. Ada isim,
fiil dan harf atau huruf. Jadi hal termasuk ke mana? Karena harfun, ya huruf. Dia disebut huruf istifham, yaitu huruf yang berfungsi untuk bertanya. Hal, apakah? Ya, apakah ata telah datang kepadamu hadisu berita ghasyiyah, hari kiamat, hari pembalasan? Ini bentuk pertanyaan. Nanti dibahas dalam balaghahnya. Ya, kalau nahwu shorof adalah apa Bu? Gramatikanya, grammar. Nanti dibahas selain gramatika, dibahas balaghahnya, dibahas retorikanya. Kenapa diawali dengan bentuk pertanyaan? Ari nanya mah biasanya tidak tahu, makanya nanya. Istifham itu dari kata-kata fahima. Istifhama berarti minta paham, berarti dia belum paham, makanya dia nanya. Ya Bu ya. Sehingga ibu nanya, apakah Ustadz sudah hadir? Berarti si ibu itu tidak tahu tentang kehadiran Ustadz itu. Dan dia menginginkan ada yang menjelaskan, memberikan paham dari yang lain. Tak itu asal arti bertanya itu seperti itu. Jadi yang pokoknya orang minta paham berarti dia tidak paham. Lalu dia minta pemahaman, nah itu namanya bertanya. Jadi yang pokok bertanya itu karena tidak tahu, maka dia bertanya dan mengharapkan ada jawaban yang asalnya dia tidak tahu menjadi tahu. Nah itu al-aslunya bertanya itu seperti itu. Tapi dalam kaidah balaghah nanti ada pertanyaan yang keluar dari yang pokok tadi. Ada yang bertanya tapi tujuannya bukan karena tidak tahu dan ingin tahu. Sehingga Allah nanya, apakah telah sampai kepadamu Muhammad tentang berita hari kiamat? Apa Allah tidak tahu sampai tidaknya? Nah yang seperti ini seperti pertanyaan guru teh ke anak-anak, apakah 4 tambah 4? Berapakah 4 tambah 4? Tentu si guru itu bertanya bukan tidak tahu, malah justru dia nanya ingin memberi tahu. Caranya tanya dulu. Dan murid jangan sampai bilang, guru kita ternyata bodoh juga ya nanya sama kita 4 tambah 4 berapa tuh. Bukan, karena seorang guru bertanya kepada anak seperti itu bukan dia tidak tahu, tapi bahkan ada sebuah metode didaktik, metodik tekniknya dalam urusan cara bagaimana mengajar. Jadi banyak trik yang bisa digunakan oleh seorang guru dalam mengajar. Bisa dengan bentuk pertanyaan dulu awalnya. Untuk apa ditanya dulu? Tashwi, agar si murid merasa ingin tahu gitu. Jadi segera ingin dapat jawaban. Sehingga begitu si guru terangkan jawaban anak, si anak sudah siap-siap ingin tahu. Jadi enak langsung diterima. Beda jeung guru nulis di hareup 4 tambah 4 sama dengan 8. Budak teh aya anu ngobrol kene, aya anu nunutan misalkan. Bu ya. Tapi kalau ditanya dulu anak-anak berapakah 4 tambah 4? Mereka kan saling liukan misalkan ke anak kelas 1 lah. Berapa? Ya, dan itu pelajaran. Nah, di sini bahwa hal itu disebut huruf istifham, yaitu huruf yang berfungsi untuk bertanya. Huruf istifham ada berapa? Syekh Mustafa Al-Ghulayin menerangkan bahwa huruf istifham itu ada 2, ya, 1 hamzah a dan hal. Ya, hal ataka haditsu Musa, ya. Hal ataka haditsul ghasyiyah, hal. Itu ada 2, hamzah dan hal. Kalau ada dalam bahasa Arab kalimat tanya tapi selain hal dan hamzah, maka itu kategorinya isim. Model man,
Man anta, siapa kamu? Mahada, apa ini? Tanya tama bu, isim. Ya, isim istifham mangke kedah nganggo pi mahali, kedudukannya jadi apa? Daya tama isim. Kalau hal dan hamzah makan harpun. Harpun aya pi mahali? La mahalla lahu minal i'rab. Ya, kalau pakai ma amma ya yatasa, tentang apa mereka saling bertanya taayaan ka ditu nama mate isim istifham tapi sakacana ayaan huruf jar, berarti eta isim istifham pi mahali naon? Jarir. Jadi kalau bertanya selain hal dan hamzah eta kategorina isim. Dan isim itu harus punya kedudukan. Di mahali apa? Nasbin, rof'in, jarin. Tapi kalau hamzah dan hal, a dan hal itu mah harpun. Harpun mah la mahalla lahu minam. Tuh, karena ibu bapak di sini umumnya belajar i'rab ya kita terapkan. Karena fungsi kita belajar itu untuk memahami Al-Quran. Lebih dekat dengan Al-Quran itu keharapan kita. Semakin ibu bapak bertambah usia, semakin dekat dengan Al-Quran. Karena tiada hari tanpa menjelaskan i'rab tuh ayat-ayat Al-Quran. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mahjuro. Kan Rasul bilang dalam Al-Quran, In Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjura matrukan. Ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu mahjur, tina al-hajru hijrah. Mahjur teh isi maf'ul, dijauhi, dihijrahi, ditinggalkan. Jadi sudah banyak orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Bisa Ustaz di mana dibawa Quran teh kena pesa, kena kantong. Bukan begitu cara Quran itu. Mata yang keras dengan kitab At-Tibyan kata Ibnu Taimiyah, man lam yaqra'il Quran, siapa yang tidak membaca Quran, tara maca Quran, faqad hajarahu, maka sungguh dia telah meninggalkan Quran. Walaupun Qurannya caket, walaupun ibu tidur dikelilingi Quran, tapi Quran tara dibaca, kita sudah hijrah. Karena hijrah dari Quran mah dua, bil qalbi au bil lisani wa bil qalbi. Hijrah Quran mah kahiji hijrah hatena, dua atau hijrah lisan dan hatinya. Kata Ibnu Taimiyah, sahaja manutara maca Quran dia sudah hijrah dari Al-Quran. Hijrah itu mahjur, Quran itu menjadi mahjur. Mahjur itu yang ditinggalkan, yang dijauhi. Beliau keras, siapa yang rajin tara baca Quran, faqad hajarahu, dia sudah meninggalkan. Wa man qara'ahu, sekarang dia rajin maca tiap hari. Ya, tapi walam yatadabbar ma'aniyahu, dia tidak pernah mentadaburi maknanya. Dia tidak pernah mengetahui, ingin tahu apa isinya. Baca aja, kata beliau, faqad hajarahu, dia pun sama meninggalkan. Ini rajin maca hukum tidak tadaburi. Aina wa man yatadabbaru, siapa yang mentadaburinya tapi walam yamal, rajin tadabur, paham ngan teu diamalkeun, faqad hajarahu. Jadi tilu heula, maca, pahami, amalkan. Jadi maca itu langkah awal. Malah kalau saya tambah jadi opat, gaduh heula Quran we ayeuna mah gitu tatanya nya kan lamun teu gaduh Quran rek kumaha macana ya Bu ya. Gaduh heula Quran geus gaduh sok baca belajar walaupun terbata-bata, kata Nabi pahalana 2. Jadi ibu biar semangat, di mah teu tiasa wae sok Bu pahala ibu 2 tah anu terbata-bata mah. Lamun lancar kumaha tah
hiji mun bukan atuh mending kene tong lancar ngarah paharana dua sanes dina hadis nama nu lancar mangke ma'as safar bareng sareng para malaikat. Nu lancar lebih tinggi, tapi anu belum lancar teu dijatuhkeun, kamu dua pahalanya. Ayo belajar. Ya Bu, Ibu belajar dulu waktu belajar ke sini belum mengerti domir, huruf jar ya Bu ya. Polos, blank. Sekarang sudah mulai i'rab dan bisa enak deh memahami Quran. Oh nya kamu domir, oh iya fa'ilna. Jadi nerjemah teh tidak akan salah. Tak itu tujuan kita. Harapan kita itu Bu. Semakin tambah umur, semakin dekat dalam arti sesungguhnya dekat dengan Al-Quran. Nah seperti ini. Jadi hal dan hamzah dua huruf istifham. Saya bahas dulu biar Bapak Ibu paham ya. Huruf istifham dua teh nanti jadi bekal. Walaupun di ayat nama hal saja, hal tapi bahas dengan hamzahnya biar yang dua ini kan cuma dua biji ya Bu ya. Apa bedanya nanya ku a sareng ku hal? Satu, hamzah yustafhamu biha anil mufrodi wa anil jumlati. Nah, Ibu tahu kan mufrad jumlah. Jadi jumlah di dinya mah bukan mufrad di dia mah bukan lawan musanna dan jama', tapi lawan dari jumlah. Kalau hamzah itu tuh Bu, ditanyakan dengannya dengan hamzah itu tentang mufrad. Ibu lihat footnote nomor 12. Ada Bu di bawah? Yang ditanyakan tentang mufrad contohnya a Khalidun syuja'un am Sa'idun. Pertanyaannya, apakah Khalid yang berani atau Sa'id? Jadi bertanya tentang orang, Khalid atau Sa'id. Jadi yang ditanyakan tentang individu, mufrad ya. Dan juga tentang jumlah. Jadi hamzah mah tiasa mufrad, tiasa jumlah. Kalau jumlah contohnya naon? Nah, jumlah mah yang ditanyakan tentang jumlah adalah ajtahada Khalilun, apakah Khalil bersungguh-sungguh? Ya, kan ana huruf Bu. Ya, huruf istifham la mahala lahu mina i'rab. Ijtahada fi'lun madin. Mana fa'ilna? Khalilun. Nah ya berarti jumlah fi'il dan fa'il. Ya. Jadi nih pertanyaan hamzah bisa nanya tentang mufrad, bisa nanya tentang jumlah. Itu huruf hamzah. Dan ditanyakan dengannya dalam menetapkan dan dalam meniadakan. Hamzah mah bisa dua, bisa untuk nanya menetapkan. Contoh nanon menetapkan. Nomor 14 lihat. Seperti contoh di atas, mufrad ataupun jumlah. Kan di atas apakah Khalid yang berani ataukah Sa'id? Ini menetapkan. Jadi menetapkan teh lawannya dengan meniadakan. Ibu ya. Nah, hamzah mah bisa nanya untuk menetapkan, bisa nanya untuk meniadakan juga. Contoh meniadakan apa? Contohnya di bawah. Yang ditanyakan pada Nabi meniadakan contohnya alam yusafir akhuka? Ya, bukankah saudaramu itu tidak bepergian? Apakah saudaramu itu tidak bepergian? Nah, tidak kan? Jadi hamzah itu bisa bertanya tentang menetapkan atau meniadakan, bisa tentang mufrad, bisa tentang jumlah. Nah, jadi pertanyaan pakai hamzah mah bisa fleksibel gitu, ya. Tapi kalau hal bagaimana hal dari sama-sama mah mau dibeda-beda tuh, ya. Kalau hamzah mah bisa mufrad, bisa jumlah, bisa kepada menetapkan, bisa meniadakan, bisa isbat, bisa nafi. Tak ari hal kumaha mangkaning hal mah menuju dibahas sekarang oleh kita. Dua, hal la yustafhamu biha illa anil
jumlati fil isbat. Iya bedana Bu ya, antara hamzah dan hal sama-sama huruf istifham, sama-sama la mahala lahu minal i'rab, tapi penggunaannya ari hamzah mah bisa untuk mufrad dan jumlah, bisa untuk isbat dan nafi, menetapkan, meniadakan. Huruf hamzah mah lincah gitu Bu, bisa kaditu kadieu. Tapi kalau hal mah tidak ditanyakan dengannya dengan hal itu, illa kecuali tentang jumlah pada yang isbat. Apakah telah datang kepadamu berita hari kiamat? Itu nanyakan datang, nah gitu kan. Apakah tidak datang? Jangan pakai tidak hari hal mah. Datang, apakah telah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Eta bertanya isbat atau nafi Bu? Isbat, datang dupi Pak Ustaz atau sumbing. Nah eta hal biasa. Karena hal mah khusus apa tadi teh tidak boleh kepada yang nafi. Tapi kalau apakah tidak? Nah kalau tidak jangan pakai hal. Karena hal mah khusus untuk yang isbat dan khusus bagi jumlah. Wa aksaru ma yaliha al-fi'lu wa qalla an yaliha al-ismu. Dan kebanyakan yang mengikutinya adalah fi'il. Kebanyakan saatos hal mah kadituna fi'il. Contohnya ieu hal ataka, setelah hal aya naon Bu? Ata, ari ata isim fi'il huruf. Fi'il madi mudhari amr. Madi maklum majhul, maklum butuh fa'il butuh naib, fa'ilnya dohir domir kan? Dohir mana dohir teh? Hadisu. Dalam ataka ada domir yang mustatir tidak? Tidak. Kalau saya pengin kekeh Bu, ayat domir mustatir huwa boleh teh? Pertanyaan, apa yang membuat tidak boleh? Eta tuh kan digunakan aya nama Bu. Fa'il itu tidak boleh dua. Jangan di depan ayat dohir tuh hadisu, domah, ropa jadi fa'il. Di dalam oge ayat domir mustatir tidak boleh. Makanya sejak awal kita dilatih cara mencari fa'il 3 langkah dalam fi'il madi mah. Pertama, naon Bu? Cari yang nempel. Naon usok nempel? Awan tanah taeta ayatnya dina ata awan tanah ke ayat. Nah berarti langkah pertama tidak ditemukan. Lanjut ke langkah kedua, cari ke depan isim yang rafa atau yang marfu. Ayatnya ada mana? Hadis. Tapi catatan, pencarian yang ibu cari ke depan jangan ketemu fi'il lagi. Kalau bapak ibu mencari fa'il ke depan lalu ketemu fi'il lagi, berarti pencarian ya dihentikan. Karena kalaupun ada ke depannya yang marfu yang domah lagi, itu milik fi'il selanjutnya. Ya, jadi kalau mencari fa'il ketemu fi'il lagi, pencarian dihentikan. Berarti fa'ilnya mana tuh Bu? Balik lagi ke fi'il. Berarti di dalam fi'il itu ada yang mustatir. Dalam fi'il madi nu mustatir ada berapa? 2. Naon? Huwa dan hiya. Gampil ngabedakeunana. Pami hiya mah di ujung fi'il madi ada naonan? Tak taknis. Kalau fi'il amr nu mustatir ada berapa? 1. Hanya anta, hanya kamu, cuma kamu. Laki perempuan, laki-laki. Kalau fi'il mudhari yang mustatir ada berapa? 5. Jawajan 2, wujuban 3. Jawajan huwa hiya, wujuban anta, ana, nahnu. Betul. Sok di dia. Jadi hal mah
hanya ditanyakan tentang jumlah dan isbat, tidak boleh bertanya tentang sesuatu yang meniadakan. Dan paling banyak ya, karena jumlah itu kan ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Paling banyak hal itu kedepannya fi'il. Jadi jumlahnya jumlah fi'liyah, seperti ayat yang kita baca. Hal ataka, tos ayah tuluy ata fi'il madi. Nah ini kebanyakannya. Apakah telah datang? Ulah apakah tidak datang? Jangan pakai tidak. Ibu ya, karena hal itu untuk isbat, bukan untuk nafi. Itu eta bedana. Gitu. Ya, emang enggak ya? Ya, maaf. Lanjutkan. Al-Ustad, nah ini saya ambil Bu, komentar penjelasan ini nanti kepada para pemuda, lihat bisa ya. Lihat di situ ada apa? Ada footnote ya Bu. Footnote. Tidak ditanyakan dengannya kecuali tentang jumlah pada yang isbat. Lihat nomor 16 di bawah ada Bu. Contoh jumlah yang isbat adalah hal qara'tal Qur'ana. Apakah kamu telah membaca Al-Quran? Oh, tos ayah hal kena fi'il qara'tal Qur'ana. Dan tidak boleh jumlah yang nafi meniadakan. Contoh, kayak contoh salah. Pan perlu contoh salah teh gini usah nyeratnya eta teh ulah gitu teh. Jadi contoh salah teh satu saat mah kudu untuk menguatkan yang benerna gimana? Kumaha contoh salahna? Halam taqra'hu, halam taqra'hu. Ya Bu, apakah kamu belum membaca atau tidak membacanya? Nyah teh hu teh kembali ke Quran. Ya Bu, kira ditulis mah. Naon hal? Pertanyaan pertama naon Bu? Tuh, hal naon? Iya di dia tuh tinggal ditulis tuh Bu. Saya tulis biar ibu bapak di sana. Hal qara'tal Qur'ana, apakah kamu telah? Nah ini lihat. Hal tuh qara'tal tuh Qur'ana. Nah Bu, tanya karena hal kan huruf istifham. Apakah kamu telah membaca Al-Quran? Jadi naon Quran? Maqulun di ari qara'ta. Kalau dibuang tanah macana qara'a. Fi'il naon? Madi. Mana fa'ilna? Ta. Ta laki perempuan. Lamun perempuan mah ti. Lamun saya tuh, lamun kami. Nah tuh kan gampil. Aitas belajar ieu mah dirubah-rubah ge siap gitu bade terjemahna naon ge. Apakah kamu telah membaca Al-Quran? Tak iya isbat. Ini benar karena hal masuk ke fi'il dan fi'ilnya isbat. Lawan isbatnya nafi, menetapkan. Apakah kamu telah membaca Al-Quran? Boleh teh kieu. Hal masih hal kene. Lam ta taqra hu. Ya, apakah kamu belum membacanya? Bu teh maksudna mah Quran Bu. Upami dibuang ieu nana buang hakna jadi ahal lam taqra. Nah, Bu kalau dibuang hakna kieu lam taqra. Nah, kumaha bacana Bu? Yo, ieu ketemu dua sukun. Tah, kumahakeun macana? Kalau ketemu dua sukun bisa dibaca? Tidak, kumahakeun itu? Nah, di kasrokeun. Halam taqra'il Quran. Kasroh apa namanya? Litakholusi. Nah, kenapa ini
nafi tidak boleh, hari ini boleh, ini mah ada lam. Berarti hal masuk kepada jumlah yang nafi. Apakah kamu belum membaca Quran? Nah, iya tekengeng bu, contoh kia. Jadi hal mah hanya untuk pertanyaan jumlah dan isbat. Ini isbat menetapkan, ini nafi meniadakan. Yang ada kata-kata tidak gitu. Jadi tos hal mah teu aya kata tidak, nggak boleh, harus isbat. Dan paling banyak hal itu kedepannya fiil seperti ini. Tapi kalau hamzah, hamzah mah lincah, bisa isbat, bisa nafi, bisa apa tadi teh? Mufrad, bisa jumlah. Nah, jadi dengan diterangkan dua huruf ini, Bapak Ibu jadi tahu bedanya. Apa bedanya hamzah dan hal? Padahal sama-sama huruf untuk bertanya. Terjemahnya malah sama, apakah? Ternyata bedanya ini, ari hamzah mah umum, bisa mufrad, bisa jumlah, bisa isbat, bisa nafi. Kalau hal mah henteu, hanya untuk bertanya jumlah dan hanya untuk isbat. Contoh nafi, dicontohan. Tapi contoh salah. Yang nomor bawah halam taqra'hu itu contoh, dan tidak boleh jumlah nafi. Contohnya ieu halam taqra'hu ya. Terus di atas, kembali ke atas, ini kan footnote nomor 16. Dan kebanyakan yang mengikutinya fi'il dan sedikit sekali isim mengikutinya. Nomor 17 ayat. Contoh yang jarang masuk ke isim, contohnya hal aliyun mujtahidun. Bu, ada kan contohnya? Ya, bener salah ini. Kalimat ini. Tuh. Pak Bu? So, gunakan irobna aliyun. Terus mujtahidun. Tuh, contohnya. Kan biasanya kebanyakan nama hal mah fi'il, sekarang isim. Ini kebanyakan, berarti benar juga, cuma jarang yang seperti ini. Kebanyakan ini apakah? Kan katanya hal mah masuknya kena jumlah. Ini juga jumlah. Ini mah jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Ini mah jumlah ismiyah. Sok aliyun jadi naon aliyun? Mubtada. Aliyun mubtada, ari mujtahidun khobar mubtada. Ini kan jumlah juga. Walaupun jumlah yang seperti ini kalau ada hal masuk ke isim jumlah ismiyah, emang ini tidak sebanyak hal yang masuk ke fi'il. Dan hal yang kita baca dalam surah Al-Ghasyiyah, tuh lihat, hal ataka, tuh, ya, ataka ini ada alif kecil, tuh, hadisul, tuh, Pak Bu, hadisul, tuh, ada hal kedepannya ata itu fi'il madi. Ini kebanyakan, dan dia tidak menggunakan nafi, ya, berarti sudah pas sekali penggunaan hatama. Quran pun menggunakan seperti itu. Apakah telah sampai kepadamu? Naunu sampai hadithu berita. Berarti kamu na jadi maf'ul bih muqaddam, hadisuna jadi fa'il muakhar. Ta ieu fi'il madi, ata asalna ataya. Wazan berapa huruf? Namanya wazan naon? Butuh apa? Tuh. Fa'ilnya dohir domir. Mana? Nah, kembali ke dia tubuh. Jadi dan kebanyakan mengikutinya fi'il. Ada ka isim oge salah tapi jarang. Contohnya hal mujtahidu hal aliyun mujtahidun. Kembali ke atas. Kembali ke atas. Al Ustadz Thohir Yusuf Al Khatib. Ini saya kutip dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal fi Al-I'rab. Jadi Al-Ustadz
Thohir Yusuf Al-Khatib menerangkan tentang huruf hal ini. Kata beliau, huruf hal itu harfus istifhamin ala sabilil istikhbar. Huruf istifham bertanya dengan cara meminta berita. Hal itu untuk minta berita. Sudah sampai kepadamu, itu kan berita tentang hari akhir. Jadi dia meminta berita, kabar, sampai belum? Mukhtasun bitasdiqil ijabiyyi, yang dikhususkan bagi membenarkan yang bersifat menetapkan, bukan menafikan. Ulaki, tidak sampaikah kepadamu? Telah sampai kepadamu berita tentang hari akhir? Menetapkan. Minta berita. Kalau minta berita, berarti yang minta berita tidak tahu berita gitu kan? Biarlah, tapi ini makna pokok dulu. Hal itu minta berita. Hari minta itu berarti dia belum tahu kan? Itu makna pokok. Tapi karena ini yang bertanyanya Allah kepada Nabi Muhammad, dan Allah itu maha tahu. Jadi kalau Allah minta berita, bertanya kepada nabinya, bukan Allah tidak tahu, justru Allah akan memberi tahu. Aya naon sing ke akhirat teh, kiamat teh, wujuhu yauma idzin, bu, hal ataka hadithul ghasyiyah, terus wujuhu yauma idzin naimah heula, khosyiah heula. Kan aya dua wajah di ditu teh. Aya wajah anu tertunduk takut, aya oge wajah-wajah anu berseri-seri riang gembira. Aya nununutan, moal aya nununutan di akhirat mah puntennya dua we wajah. Da di surga mah moal aya anu tidur. Di surga moal tidur-tidur. Naha, wah, surga mah selamanya fit. Tidur mah karena badan kita sudah lelah, butuh istirahat, mengembalikan energi. Mata di Quran surah An-Naba, wa ja'alna naumakum nanti subatannya, untuk istirahat, mengembalikan di energi. Di dunia mah sok aya loyona. Jadi lamun ibu loyo capek seharian pakai tidur, besok-besok seger, ya fit lagi, eta. Di akhirat mah moal aya anu loyo leuleus nunutan capek moal fit on fire terus. Terang on fire, on fire, kuat gagah. Bu, di dunia mapanya aya loyona, aya ngorakna, aya kolotna. Di akhirat mah teu ngolotan-ngolotan, ngorak terus. Ieu jaba ngolotan, jaba nunutan heukeun mah da di dunya, di dunya. Di akhirat mah moal aya ngolot pun tanya sanes nyindiran ya. Nya geus kolot nunutan, dunya cirina. Akhirat mah tidak akan menua. Ya, antashibbu fala tahrumu abadan, kata Nabi. Kalian akan muda terus dan tidak akan pernah tua untuk selamanya. Bu, ngorak terus. Ta eta hirup nu sabenerna. Ayeuna dunia tinggal ngararaca. Tahun kamari jeung tahun ayeuna pokokna dina foto beda tuh. Lamanya lucu, gagah, kasep, cantik. Ayeuna malah aya anu hiji naon yang kudu diinstal dengan anu tim muda puterkeun kolot jadi beda teh. Nah itu bisa dipercepat lamun hayang kolotan kayak urang siga kumaha aya itu nah. Subkeun ke program jadi gorengnya nya udah di mana nu kolot terus. Tapi di surga mah anger. Jeung anger teh sehat terus, wa antum antasihu falatas komu abadan. Kamu akan sehat terus moal gering. Dulunya mah beki kolot di loba nu karasa. Ieu itu teh ieu teh kencing sabar. Emang urang teh nuju di dunia tempat siga kieu. Tapi sakitnya kita banyak terasa karena iman mah kafaratun. Tos mejeuna yuswa majang sepuh maloba nu karaos emang kondisina, tapi kenu iman mah teh kafaratun. Aduh jetrek deui tuur nu ieu can cager geus kiri ini nu ieu Pak Ustaz ieu teh aduh kumaha abdi teh.
kafaratun. Nya bebersih orang teh beberes, kada moal jag-jag terus. Nabi teh baheula mah sok main bola ayeuna heukeun bae. Kafaratun. Bisa bedana Bu antara hal dan hamzah, walaupun dibahas ayeuna mah hal. Ya, hal tidak boleh bertanya tentang meniadakan, harus tentang menetapkan. Kalau hamzah pek. Ibu ya. Tuh. Jadi hal ini digunakan untuk naon? Istikhbar, minta berita. Lihat di bawahnya. Nomor 18 ada footnote. Huruf hal tidak boleh masuk kepada manfi yang meniadakan, seperti contoh salah berikut. Halam yadhab Khalidun, apakah Khalid tidak pergi? Itu contoh salah. Juga tidak boleh masuk ke inna dan syarat dan ila, dan setelahnya tidak ada huruf am. Jadi hal mah tidak ada huruf am. Kalau hamzah aamdar takum aamdar tahum amlam tum. Tapi mah hamzahna taswiyah, maaf. Hamzahna hamzah taswiyah. Nanti hamzah taswiyah ada khusus pembahasan. Ya, ini mah kalau a mah lincah, bisa kepada yang nafi, bisa yang lain. Kalau hal mah tidak boleh nafi. Terus ke atas, di bawahnya lagi 18 ada putotnya ya. Oh, kembali ke atas. Pada asalnya makna istifham adalah, Bu, nu pokok istifham apa? Tolabul ilmi bisyai'in lam yakun ma'luman min qablu. Nah, susah nah ayamin tadi itu nang qoblu anu kelas ieu mah geus dibahasnya tentang dorong. Qobla mah qoblu sami sareng ba'du. Kalau ke depannya tidak ada mudhof ilaih, Bu, tidak ada mudhof ilaih, macana mabni ala dhammi min qablu. Tapi kalau pakai mudhof ilaih kembali normal. Min qablika, min qablihi, normal deui. Tapi upami teu aya mudhof ilaihan mabnikeun ala dhammi nanti fi mahali jarrin. Jadi naon? Ismun majrur. Jadi macana lamun teu aya mudhof ilaihan min qablu, min ba'du gitu, Bu. Tapi lamun aya mudhof ilaih min qablika nya. Min qabli dan seterusnya mun aya mudhof ilaih mah normal. Kembali ke atas. Jadi mencari pengetahuan tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi istifham itu minta tahu, berarti yang nanya tidak tahu. Karena tidak tahu minta tahu. Tapi lamun nanya na Allah, kan Allah mah maha tahu. Makanya pertanyaan, kalau Allah yang bertanyanya dengan menggunakan hal, pasti itu bukan makna asli. Karena mual mungkin Allah bertanya sesuatu yang tidak tahu. Allah maha tahu. Tapi lamun ibu mah nanya ke abdi, bisa jadi maknana karena tidak tahu. Ya, misalkan ke ibu Nusainis, apakah Ustadz telah hadir? Tahu tidak, Bu? Oh, berarti si ibu itu tahu. Atos, Bu, tita tadi. Berarti, oh, tak ayah om. Dah tidak tahu atau nyebutnya. Jadi nu tidak tahu malah mau diberi tahu teh, atau dan memang dia kan minta tahu. Kalau minta berarti dia tidak punya tahu. Ibu minta tahu, berarti ibu tidak punya tahu. Mata minta tahu. Minta pengetahuan. Cobi gara upami Allah anu narosna, apakah telah sampai kepadamu berita hari kiamat? Dupi Allah narosnya lantaran teu tahu. Aduh, naudzubillah, Allah mah maha tahu. Nah, itu bertanya. Tah, dalam ilmu balaghah oke dipengkolkeun. Satu saat mah nanya teh bukan karena tidak tahu, justru karena sudah tahu. Nah, itu nanya juga. Nah, nanti ada dibahas apa tujuannya. Kalau sudah keluar dari pokok, berarti ada makna yang lain yang kita ambil. Nah, apa tujuannya itu?
Ya, tah eta. Siga tadi we guru nanya ka murid, "Tah itu apa?" Tadi murid teu menang naon? Nanya Pak Guru nanya sama kita ya 1+1 dia nggak tahu ini. Kenapa? Tah eta berarti penghinaan. Bukan tidak tahu, justru guru pingin memberi tahu carana tanya. Tapi tetap tadi saya bilang istifham itu nu pokok harus tahu makna aslinya apa. Meminta pengetahuan, meminta berita, lam yakun makluman, anu sebelumnya memang dia tidak tahu, makanya nanya agar dia jadi tahu. Seperti pertanyaan para sahabat kepada Nabi misalkan, ya banyak kan bertanya karena memang tidak tahu. Nah, Nabi jawab pengetahuannya, setelah dijawab maka para sahabat mendapat ilmu. Rasulullah ditanya tentang yang paling banyak memasukkan orang ke neraka. Nah, ditanya berarti sahabat tidak tahu. Nya Rasul jawab, nu paling banyak memasukkan ke neraka mah dua, al-famu wal parju. Mulut, apa yang ada di antara dua tulang rahang, dan apa yang ada di antara dua tulang kaki atau paha. Nah, kebanyakan orang masuk neraka teh gara-gara eta. Makanya mulut gara-gara aduh ade eta mulutmu berarti dina mulut aya lidah. Nah, harimau mah di kebun binatang atuh nya. Wah, tidak Pak Ustaz nanya mulutmu harimau berarti dalam mulut ada ya lidah lah. Ngan bahayana siga harimau lamun teu bisa ngajaga urang nu dikerekem. Banyak orang yang celaka karena mulutnya tidak dijaga. Bawa ke medan hukum, dihukum sabaraha tahun gara-gara mulutnya. Di neraka kan kebanyakan ibu masuk neraka gara-gara mulut. Mulut ibu tidak dijaga, ngomong ke suami, udah lama suami berbuat baik karena ada kakeheul dengan dina hadis teh. Terus ngomong begini, "Kamu belum pernah berbuat baik kepadaku." Alah, disebut can disenangkeun ti baheula. Ira ge hayang baso ngan poho meureun suamina teh. Kade kan sok disakopet daunnya tiba heula can pernah disenangkeun tah eta tah ngomong kitu penyebab masuk neraka ya. Bisa usah lamun suami anu ngomong kituna kumaha, bisa jadi suami ge kitu ngan kebanyakan perempuan. Sok coba cek psikologi, perempuan mah sehari menghabiskan kata nate hampir 20 ribuan rata-rata. Tapi sanes hadis teh ti para psikolog lamun lalaki mah 7 ribuan berarti 3 kaliun bapak mah. Ibu mah sok di pengajian ngaguru ngomong saha da para bapak mah tara ngaguru tarungkul tinggal para bapak mah tarungkul tara loba ngobrol kan ngaguru mah ditukang Mbak aya teu ngobrol tungkul pisan naon tungkulna teh menyimak taya neme hal aslina tangke hari Rabu yang akan datang. Kalau hal tidak bisa dimaknai asli, minta ilmu, minta berita karena dia tidak tahu, lalu maknanya makna apa tuh hal di situ? Itu mah nanti jawabannya di hari Rabu yang akan datang. Karena tos tabu salapan Lampung, saya harus terbang lagi ke Ponyo, ya kelas Ponyo di sana hari ini. Itu barangkali untuk hari ini. Pembahasan kita baru hal ya Bu ya, tapi kita dapat ilmu selain hal hamzah oge, karena dia adalah dua huruf yang memang berfungsi untuk bertanya. Insyaallah semoga Allah masih memberikan usia, kesehatan, kemampuan. Kita akan lanjutkan kajian kita di hari Rabu yang akan datang. Masih hal ya, ini masih hal. Lalu apa tuh makna hal yang sesungguhnya ya pada ayat yang kita bahas ini? Insyaallah kita akan lanjutkan Rabu yang akan datang. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.